people, kita ketemu lagi ya di channel kesayangan kita, Inspiring Wheels. Episode kali ini, kita kembali membahas roda 4 dari pabrikan ternama asal Jerman. Pasti udah pada tahu lah teman-teman semua. Yes, betul sekali. Ini adalah sebuah Mercedes-Benz W108 atau orang kita banyak yang sebut dengan sebutan Mercy Kebo. Nah, untuk lebih jelas dan detailnya lagi mengenai mobil ini, langsung aja ya kita ngobrol dengan detailer ternama nih yang ada di Bandung, sekaligus yang mendetailing mobil ini. Yuk kita langsung kenalan dan kita dengar kisahnya merawat mobil antik ini. Halo, selamat pagi. Saya Leo dari Garage Autosign, auto detailing spesialis. Hari ini saya mau bahas mobil yang ada di belakang saya. Ini salah satu mobil yang ada di garasi kami dan kami rawat selama ini. Mercedes-Benz W108 atau biasa kita sebut Mercy Kebo. Jadi mobil ini tuh termasuk untuk saat ini udah termasuk mobil klasik yang cukup sulit untuk didapatkan. Sekilas mobil ini di kelasnya tuh masuknya ke dalam S-Class ya. Kalau bahasa Jermannya itu Sonderklasse, termasuk kelas tertinggi lah. Sampai sekarang pun masih dipakai untuk mobil-mobil kepresidenan. Nah, ini mobil yang terhitung sangat mewah pada zamannya. Ketika awal saya dapat mobil ini, datang kemari, ini memang pengerjaan untuk bodi dan mesin memang dibantu oleh teman-teman bengkel yang lain juga. Datang kemari, kita melakukan detailing dari segi eksterior, interior, dan juga ruang mesin. Nah, kebetulan mesinnya ini agak lumayan oke. Lalu eksterior juga sudah di-rebuild dan dicat menjadi warna seperti ini. Karena awalnya juga warnanya memang putih. Kesulitannya sebenarnya terletak pada pendetailan dalam arti mengumpulkan spare part. Untuk di bagian eksterior ada beberapa spare part yang kita tambahin yang lebih ke aksesoris. Lalu untuk segi interior kita rubah total karena dari wood panel, shifter, jok itu semua banyak yang kurang dan banyak yang harus diperbaiki. Untuk beberapa part eksterior kita dapat dari beberapa teman-teman juga yang punya workshop dan juga teman-teman yang antusias juga dari klub juga. Beberapa dari mereka mungkin ada yang simpen stok 1 atau 2 unit. Nah, itu biasanya kita dapat dari beliau-beliau. Lalu untuk beberapa part lagi yang memang tidak ada di sini dan memang sulit ditemukan, akhirnya kita harus order ke luar pakai eBay atau ada beberapa juga sekarang yang memang menyediakan part-part baru replika untuk mobil-mobil klasik. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri bagaimana sih? Apakah ada perlakuan khusus untuk mobil setua ini? Pada dasarnya untuk pemeliharaan mobil ini tidak ada yang harus istimewa karena memang mesin juga mesin konvensional dan Mercedes ini termasuk mesin yang sangat badak ya, artinya dia lebih kuat lah. Paling yang kita lakukan ya penggantian oli mesin, oli matic apabila mobilnya matic, terus pengecekan radiator, servis juga ya mungkin ketika ada
terasa sedikit kurang enak ya mungkin segera diservis karena takutnya nanti itu ngerembet ke yang lain-lain. Untuk yang lain mungkin nggak ada ya yang spesial karena terhitung sangat mudah. Hanya orang berpikir karena Mercedes-Benz jadi terpaku pada mungkin harganya spare part-nya jadi mahal dan lain-lain, itu aja. Tapi untuk tahun-tahun klasik ya memang sih harganya sudah mulai naik dan tidak masuk akal. Memang perlu sedikit effort ya untuk mobil setua itu. Oh iya, ada pengalaman unik apa sih dalam merawat mobil ini? Pengalamannya yang unik tuh balik lagi ke nyari spare part. Nyari spare part tuh kadang yang unik tuh kita punya duit tapi barang nggak ada. Jadi kadang kalau di klasik itu kita bilang bahwa duitnya nggak laku gitu. Karena memang kemarin tuh ada temen dia punya spare part yang kita perluin. Pada saat kita minta, ya dia nggak jual. Sampai gimana pun kita tawar harganya apa segala macam karena dia pikir juga itu valuable ya untuk dia dan mungkin dia juga nggak akan dapat lagi. Akhirnya alot, jadinya kita nggak dapat. Walaupun sudah masuk ke tawaran yang cukup lumayan di atas harga pasaran. Cukup menarik ya Inspired People. Selain effort dalam melawat, diutamakan kesabaran dalam pencarian spare part-nya juga. Kalau begitu, sebetulnya apa sih value dari mobil ini? Kenapa orang-orang kok sampai rela ya merogoh kocek yang nggak sedikit dan juga mau bersabar untuk mobil ini? Kalau mobil ini kan sejarahnya cukup oke ya. Dia keluar di tahun 65 sampai 71. Yang ini 71. Nah, di masa-masa itu tuh ini mobil mewah banget. Jadi sudah power window, sudah power steering. Ketika mobil-mobil lain mungkin belum mempunyai fitur yang secanggih itu. Dan dari segi bentuk mungkin yang bikin kita tertarik sama Mercedes itu dia bentuknya sangat-sangat unik tapi elegan. Bisa dibilang long lasting lah. Bahkan sampai sekarang pun ketika kita pakai di jalan ya tetap aja mobilnya akan terlihat mewah. Ya, betul sekali. Memang yang namanya mobil klasik itu selalu memiliki nilai tersendiri di mata pencintanya. Jadi, apa nih pesan-pesan buat Inspired People yang mau membangun mobil ini? Selain dana yang jelas, mental dan kesabaran sangat diperlukan karena dana saja kan tidak cukup. Ketika kita lihat bahwa unitnya pun sekarang sudah sangat jarang. Dan beberapa unit yang sudah bagus dipegang oleh kolektor-kolektor yang memang tidak bisa kita bilang tidak perlu uang gitu. Jadi ya memang sangat sulit untuk dapat dan ketika pun kita dapat bahan nih ya memang harus dimaksimalkan, jangan asal-asalan sehingga nanti hasilnya pun akan memuaskan. Oke, mental, sabar, dan maksimalkan. Itulah pesan dari Mas Leo selaku detailer dari mobil ini. Gimana Inspired People? Udah ngiler belum? Masih kurang ya? Ya udah deh, kita kasih nih biar tambah ngiler lagi sama Mercedes-Benz W108 ini.
Segitu dulu ya Inspired People, episode bersama Mercedes-Benz W108-nya. Di video berikutnya, kita bakal hadirkan kendaraan-kendaraan klasik dan unik juga menginspirasi. Terus dukung channel ini ya, dengan klik subscribe dan juga loncengnya. Juga follow Instagram kita di inspiring_wheels. Keep support lokal content creator. Stay healthy and see you!